ya. Nah, salah satu aplikasi yang dibuat oleh FST ini adalah LMS. Di LMS ini ibu dan juga mahasiswa, dosen dan mahasiswa akan bisa melihat gitu ya perkembangan dari perkuliahan yang dilakukan ya. Jadi di sini ibu akan berikan nih di sini ya. Nanti kalian harus mendaftar ya. Nanti ibu akan berikan bagaimana tutorialnya. Tapi harusnya kalian sudah ya semester lalu ya. Iya. Iya, Bu, sudah semester Sudah. 4. Iya sudah kan semester semester kemarin ya. Nah ini nanti Anda bisa eh, apa namanya ke cari course-nya yang sesuai ya, pengelolaan limbah 6A dan B. Nah, ini informasinya. Ini untuk pendaftaran nanti Ibu akan berikan password-nya ya untuk mata kuliah ini dan di sini ada RPS. Jadi yang tadi Ibu jelaskan RPS-nya Ibu akan cantumkan di sini. Kalian bisa melihat. Nah, kemudian ini pertemuan-pertemuan yang kalian akan peroleh dari Ibu ya. Ini tugas, di presentasi tugas. Yang lainnya ini Ibu Etin, tapi karena Ibu Etin belum mendaftar, nah Ibu tidak tahu ini seterusnya bagaimana. Mungkin Ibu Etin belum siap menggunakan LMS, tapi kalau dari Ibu sampai UTS Ibu menggunakan LMS ini. Nanti PPT semuanya Ibu akan masukkan ke sini dan juga seperti biasa kalian punya tugas, nanti kalian masukkan ke sini tugas-tugasnya. Ini untuk kuis Ibu nggak tahu nih, Ibu belum mencoba untuk yang kuis di sini. Mungkin kuis akan melalui LMS ini, nanti Ibu akan belajar juga ya, karena tutorialnya sangat lengkap sekali. Bagaimana cara untuk membuat kuis ya yang cepat, yang apa itu ya, yang modelnya kalau kalian ujian di lab ya, praktikum yang model ketok ya, jadi mungkin hanya dalam kurun waktu 2 menit atau 1 menit itu sudah ada ini, atau mungkin modelnya ketok ya, satu nanti dia secara otomatis, yang kedua jadi ada waktu yang bergulir gitu. Nanti Ibu harus belajar lagi nih ya. Oke, jadi ini LMS kalian sudah nggak ada masalah ya. Jadi nanti Ibu akan berikan atau Ibu berikan sekarang supaya siapa ini si siapa tadi? Nah, siapa tadi ya? Ini Ibu ya. Sebentar, ini sudah ya. Ini untuk yang LMS ada yang mau bertanya tidak? Ada yang mau bertanya tidak? LMS dan RPS ya. Nih tidak. Kalau tidak, Ibu akan berikan ini ke ini siapa nih? Ibu kirimkan lagi ya, barangkali lupa ke siapa tadi namanya, Fitri Atul, siapa? Oh, iya Fitri Atul ya. Fitri. Ya, Fitri, Ibu sudah kirimkan ini videonya, mungkin lupa, dan juga passwordnya ya. Ini untuk password mata kuliah. Dulu Ibu kirimkan ke kalian sebentar ya. Ya udah mau hujan lagi ini. Ya, itu Fitri, Ibu sudah kirimkan video dan juga password mata kuliah pengelolaan limbah ya. Jadi itu menjadi password untuk kalian enroll ke mata kuliah ini. Ya. Ibu harap
apa yang kalian segera ya untuk untuk daftar ya di mata kuliah ini. Kemudian yang berikutnya terkait dengan absensi. Absensi ini kelihatannya kalian tidak di semesta ya. Ibu pikir di semesta ya. Berarti semestanya tidak ada nih. Kalian di AIS ya. Iya. Harusnya ada ya. Pengolahan limbah. Coba Ibu cek dulu ya. Baik. Salah sih nggak ada kalian ya di. Kalian mendaftar di semesta atau di AIS? Di AIS Bu. Di AIS Bu. Ya kayaknya ya. Iya ya di semesta nggak ada nih. Bu lihat. Berarti Ibu harus KAIS dulu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Berarti kalian di AIS ya. Bapak Ibu ini di AIS. Nanti Ibu akan absensi di AIS, diingatkan ya. Siapa Fitri. Karena di AIS pun Ibu sudah bisa untuk mengabsensi, harusnya memang ada ya. Semuanya ada itu AIS itu di ini. Bentar. Iya, ini ada ya. Oke, ada. Oke, ya. Jadi Ibu bisa absen di sini nanti ya. Nanti Ibu absen di akhir ya. Kita sekarang masuk dulu. Ibu sedikit akan bicara terkait dengan pengolahan limbah ini ya. Mungkin sedikit ini, kalian mungkin sudah banyak tahu ya terkait masalah limbah ya. Jadi di sini kalau kita bicara limbah itu adalah semua zat ya, semua benda, semua istilahnya bahan ya yang kita buang, dan itu adalah berasal dari kegiatan manusia atau yang dimanfaatkan oleh manusia, diproses oleh manusia, kemudian dibuang. Yang awalnya dianggap limbah itu tidak ada nilai ekonomi, gitu ya, tidak ada nilai ekonomi sehingga dibuang. Tapi ternyata limbah itu sesuatu yang memang akan memberikan dampak negatif atau bersifat atau memiliki potensi ya yang negatif terhadap pencemaran lingkungan. Nah, itu dia limbah. Jadi limbah itu sesuatu yang dianggap negatif ya, gitu awalnya. Tapi
berkembangnya saat ini teknologi semakin maju, ternyata dari limbah itu kita bisa menciptakan sesuatu produk yang bernilai ekonomi. Jadi yang awalnya sifatnya tidak bernilai ekonomi, sekarang menjadi karena diolah dengan teknologi, ya, itu akan bernilai ekonomi. Nah, itu yang kadang kita sekarang dengar istilah sirkular ekonomi. Jadi limbah itu sekarang diolah itu ya dengan proses yang baik, dengan teknologi yang baik, dan itu akan berubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Nah, jadi Ibu berpikir anak-anak biologi ini pun tidak hanya belajar terkait dengan sainsnya. Sekarang juga kalian sudah harus mulai bergerak melebarkan sayap juga, mengkaitkannya ilmu-ilmu sains ini dengan dampaknya ya atau irisannya dengan masalah sosial dan ekonomi. Karena di lapangan itu dengan pengalaman Ibu ya, kalau kita hanya bergerak atau kita punya pikiran hanya pada bidang sains saja tanpa kita memikirkan faktor sosial ekonominya, itu tidak berbunyi di masyarakat. Masyarakat itu menginginkannya apa dan manfaatnya apa gitu loh. Jadi ini benda apa sih gitu. Mereka tidak paham, tapi kalau benda apa itu Anda bisa jawab dengan manfaat, nah baru masyarakat ngerti gitu ya. Dan Anda bisa menjelaskan ini loh Bu, awalnya nih limbah nih Bu gitu yang Ibu buang dan seterusnya, tapi ini sekarang jadi produk ini, jadi bagus dan juga jadi bermanfaat misalnya ya. Sebenarnya kalau untuk limbah ini kalian sudah paham ya, orang-orang sains tuh paham terkait dengan produk-produk seperti kompos, itu sudah biasa kalian dengar ya. Kemudian pupuk cair, kalian sudah banyak mendengar. Apalagi produk-produk daur ulang begitu ya. Kemudian biogas mungkin, walaupun ada beberapa mungkin kurang familiar ini, tapi harusnya sih familiar. Biogas ya, dan lain-lain banyak sekali yang memang bisa kita terapkan ya. Pemanfaatan limbah itu menggunakan teknologi yang sesuai, yang tepat, itu akan menghasilkan satu produk yang bermanfaat ya. Nah, kemudian kalian juga harus tahu apa sih klasifikasi daripada limbah itu gitu. Limbah itu macam-macam ya. Ada yang katakan juga, Bu, apa sih beda dengan sampah gitu. Kalau sampah itu biasanya lebih ditekankan pada yang bentuknya padat gitu ya, padatan ya. Jadi lebih banyak mereka menggunakan istilah kalau sampah itu sampah organik, sampah anorganik, bentuknya padatan. Padahal kita kalau bicara sampah limbah itu bukan hanya limbah padat yang solid waste, tapi juga ada yang namanya liquid waste atau wastewater, limbah cair gitu ya. Karena limbah itu bukan hanya padat yang kalian buang, misalnya sampah-sampah plastik, sampah makanan, sampah buah, sampah kebun ya, apalagi sampah elektronik dan seterusnya. Tapi juga ada limbah cair yang mengandung zat-zat yang beracun ya. Limbah cair yang mengandung mikroba-mikroba patogen gitu ya. Nah, itu termasuk limbah. Jadi kita tidak ya, kalau kalian ya orang biologi harus mampu untuk menjelaskan limbah itu apa, beda dengan sampah itu apa gitu ya. Bahkan kita juga ada bahasa dengan buangan. Ada juga buangannya itu berupa emisi gas. Itu juga berupa limbah sebenarnya, tapi dalam bentuk partikulat gas. Bisa partikulat apa? Partikulat debu, bisa juga berbentuk gas, tapi memang kebanyakan partikulat itu adalah kalau yang di udara partikulat gas. Jadi gasnya itu bukan hanya uap saja, tapi di dalam uap itu mengandung partikel-partikel yang berbahaya. Seperti nitrogen oxide, nitrogen oksida gitu ya, atau sulfit oksida, SOX, NOX. Nah, itu yang berbahaya, atau juga COX, karbon oksida. Karbon dioksida, CO, karbon monoksida, dan juga CO2, karbon dioksida ya. Nah, jadi
tadi Ibu kembali limbah itu ada limbah padat, limbah cair, dan juga limbah gas ya. Tadi udah Ibu ini kan jelaskan. Untuk yang limbah cair itu banyak dikeluarkan tentu oleh industri, tapi bisa juga oleh rumah tangga. Jangan salah ya, di rumah tangga itu air sabun, kalian mandi, ya, kemudian kalian mencuci, kalian membersihkan piring, gelas, gitu ya, mencuci di dapur, gitu, gelas-gelas kotor dan seterusnya. Itu semua adalah limbah cair rumah tangga. Tapi ada juga limbah cair yang umumnya banyak berasal dari industri, karena adanya pengolahan industri yang memang dia menggunakan bahan-bahan kimia yang relatif berbahaya dan jumlahnya banyak, gitu ya. Sehingga yang paling seksi itu kalau kita bicara limbah cair adalah limbah cair industri biasanya, ya. Kemudian limbah gas, untuk limbah gas tadi Ibu sudah katakan itu adalah berasal dari, banyakkan kalian tahu berasal dari buangan kendaraan bermotor. Tapi jangan salah, industri juga pada saat dia melakukan pembakaran, ya, nah itu biasanya akan digunakan insinerator dan menghasilkan asap, ya. Nah, itu tandanya tuh kalau kalian tinggal di daerah industri itu banyak sekali tuh kalau malam-malam ya khususnya, itu asapnya tuh udah nggak asap putih lagi, asapnya udah hitam, abu-abu gitu. Karena industri itu membuang atau dia melakukan proses pembakaran itu bisa di malam hari, gitu ya, sehingga tidak terlihat. Jadi kalau dia misalnya beroperasi di pagi atau siang, itu biasanya asapnya bagus itu, asapnya putih doang. Nah, jadi itu kalau industri yang nakal ya, tapi kalau industri yang baik tentu dia pada saat dia melakukan pengolahan limbahnya tentu sudah ada alat-alat ya untuk menyaring ya. Jadi ada saringannya, filternya, dan juga ada zat-zat kimia yang digunakan untuk menetralisir zat-zat yang beracun yang dia bakar tersebut. Khususnya untuk menampung gas-gas seperti NOx, itu kan partikel-partikelnya sih sebenarnya yang akan ditampung. Sehingga akan muncul nanti limbah padatnya juga berupa yang namanya faba, yaitu fly ash dengan bottom ash, seperti itu. Ya, itu nanti Ibu akan banyak bahas pada saat kita bicara limbah B3 ya, limbah B3, limbah berbahaya dan beracun. Oke, yang berikutnya untuk sumber. Tadi Ibu sudah sebutkan ya, kalau untuk sumber itu ada dari organik ya. Sumber itu ada dari rumah tangga, tadi industri, perkotaan, banyak sekali. Tapi kalau berdasarkan sifatnya itu, dari sumbernya kita biasanya menyebutkan adalah domestik dan industri. Jadi kalau kalian misalnya baca-baca buku dalam bahasa Inggris, ada namanya industrial waste dan juga domestic waste gitu. Ya, domestic waste itu ada dari rural area, dari perkotaan, tapi juga ada yang namanya household ya, atau Ibu lupa dia istilah, jadi lebih kepada rumah tangga ya, household waste gitu ya. Jadi ada dua itu sumbernya, domestik dengan industri. Kalau ditanya Bu, kalau dari limbah kampus, limbah kantin itu masuknya apa? Itu limbah domestik. Kalau misalnya dari rumah sakit, nah itu ada dua. Kalau misalnya itu ada limbah cairnya yang sifatnya berbahaya, rumah sakit itu bisa, kalau dia besar rumah sakitnya bisa kita masukkan ke dalam limbah industri. Tapi sebagian besar karena di rumah sakit itu sudah dikelola dengan baik ya, tapi nggak tahu juga ya, yang besar-besar mereka sudah memiliki IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Nah itu dia masuk kategori domestik, karena untuk yang limbah infectious waste-nya itu biasanya mereka mengirimkan ke pihak ketiga. Jadi rumah sakit yang memang dia hanya mengolah domestiknya saja, misalnya di limbah dari toiletnya, dari dapurnya, laundrynya gitu. Nah itu dia masuk ke dalam kategori domestic waste ya.
Kemudian yang berikutnya kalau berdasarkan sifat. Nah, kalau sifat kalian kan sudah biasa itu ada limbah organik, limbah anorganik, gitu, limbah B3. Jadi itu 3 kategorinya kalau berdasarkan sifat. Limbah organik ya, kalian sudah tahu itu organik berarti dari bahan-bahan alami gitu ya yang mudah terurai. Biasanya dari sisa-sisa tumbuhan maupun hewan. Sementara kalau yang anorganik ya berarti bukan yang dari bahan-bahan ini ya, bahan-bahan hidup ya, dia yang sifatnya benda mati, yaitu seperti plastik, kaca, apalagi bahan elektronik, plastik, nah itu anorganik itu semua. Sementara kalau limbah B3 itu apa? Limbah B3 tentu tadi Bu berikan info, limbah B3 adalah limbah berbahaya dan beracun. Nah, berarti itu masuk kategori limbah-limbah yang memang mengandung zat-zat yang berbahaya, khususnya adalah zat-zat kimia atau misalnya termasuk juga di sini limbah rumah sakit karena dia mengandung mikroba-mikroba patogen di dalamnya. Ya, karena limbah B3 ini dia akan perlu penanganan khusus ya. Penanganan khusus, pengolahan khusus sehingga dia tidak akan merusak kesehatan dan juga lingkungan tentunya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya apa sih konsep limbah itu? Kenapa pengelolaan limbah itu Ibu perlu ajarkan ya di prodi biologi ini? Tentu kalian juga perlu tahu adanya konsep daripada 3R ya. Jadi itu awalnya itu limbah itu kita bicara konsep 3R. 3R itu apa? Reduce, reuse, dan recycling. Jadi konsep limbah itu supaya limbah itu tidak muncul, kita harus melakukan reduce, mengurangi. Kita kurangi jumlah sampah kita gitu ya. Kemudian kalau kita sudah kurangi tentu akhirnya limbah yang atau sampah atau limbah yang muncul akan semakin sedikit. Artinya di sini terkait dengan gaya hidup. Itu dia, consumerism. Ya, jangan membeli yang berlebihan. Di dalam Islam kan juga begitu, kita jangan berlebih-lebihan. Makan saja kita tidak boleh sampai kenyang. Berhentilah sebelum kenyang dan mulailah sebelum lapar, kan begitu. Jadi memang sudah diatur jangan berlebih-lebihan, ya. Kemudian reuse. Nah, kalau bisa kita jangan cari menggunakan apapun ya, makanan, kemudian minuman, pakaian, semuanya itu yang ada di dalam kehidupan kita itu hanya untuk sekali pakai. Contoh nih kayak tisu ya. Ibu nih sama tisu ini sangat tergantung banget ya karena ibu agak punya alergi. Jadi tisu ini ya udah langsung dibuang setelah ibu misalnya itu ada lendir gitu ya di ini ibu hidung ibu, nah sudah terus dibuang. Padahal ibu sudah ada kadang-kadang beberapa kali gitu ya, wah ini harus pakai handuk begitu ya sehingga nanti bisa dicuci lagi gitu. Nah ini atau barangkali apalagi yang sekarang sudah banyak ya kalian bisa reuse lagi, contoh kayak botol-botol aqua atau tempat-tempat wadah yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk hal yang lain sehingga tidak akan menambah buangan atau tidak menambah timbulan sampah gitu ya. Dan yang berikutnya adalah recycling. Nah, untuk recycling ini kan tentu kita perlu ada teknologi ya, kita mendaur ulang. Bisa teknologi yang sederhana gitu ya, kita daur ulang. Jadi sampah-sampah yang kita miliki itu kita daur ulang lagi, tapi harus kita olah menjadi produk yang baru gitu. Nah, sebenarnya ini kayak limbah plastik ini sudah banyak ini diolah ya oleh industri-industri besar, contohnya kayak limbah industri pakaian ya. Mereka mengolah sampah plastik itu menjadi biji-biji plastik, kemudian dijadikanlah sebagai bahan untuk pakaian, untuk sepatu dan seterusnya. Jadi sekarang ini memang sudah cukup banyak inovasi-inovasi atau implementasi daripada 3R ini ya. Nah, mudah-mudahan kalian di biologi juga punya inovasi bagaimana memanfaatkan konsep 3R itu di dalam kehidupan kalian.
Kemudian yang terakhir untuk metode pengolahan. Nanti akan banyak di sini pengolahan itu, nanti Ibu juga akan jelaskannya di materi-materi yang berikutnya. Ada pengolahan limbah cair dan juga limbah padat. Di materi Ibu ada ya nanti yang di solid waste, selain bagaimana pengelolaannya, manajemennya, tapi juga pengolahan. Jadi nanti akan ada diberikan contoh beberapa lah teknologi ya untuk kita mengetahui itu yang tentunya akan melibatkan faktor-faktor atau proses-proses fisik, kimia, dan biologi gitu ya. Nah, kalau untuk yang limbah cair nanti Ibu Etin itu mungkin yang akan menjelaskan karena akan ada namanya metode lumpur aktif gitu ya, active sludge methods gitu yang biasanya itu cukup menarik dan banyak dilakukan oleh industri. Ya, ada juga dengan namanya trickling atau trickle filter. Jadi filter ya, kita gunakan filter sehingga akan membantu untuk menahan zat-zat beracun yang ada di limbah industri. Kemudian kalau limbah padat pengolahannya itu ya itu banyak ya teknologinya ya. Ada kompos, pupuk cair, ada ekoenzim gitu ya, ada incinerator, landfilling dan seterusnya. Dan yang terakhir di sini tentu kalau kita bicara soal pengolahan secara teknis itu yang tadi yang awal Ibu sebutkan circular economy. Jadi biasanya limbah-limbah padat itu akan dijadikan satu produk lain yang memang bernilai ekonomi tinggi. Nah, itu dia. Jadi itu bisa meminimalkan timbulan sampah. Jadi circular economy itu memang lebih kepada pengolahan limbah-limbah padat ya. Begitu. Oke. Baik, mungkin itu sedikit konsep ya dari pengolahan limbah ya, pengelolaan limbah dan juga pengolahannya, treatmentnya. Jadi Ibu harap kalian sudah punya gambaran limbah itu seperti apa gitu ya. Kemudian nanti pada saat masuk ke materi-materi yang lebih spesifik Anda bisa lebih paham dan bisa mendapatkan ilmu yang lebih tajam lagi nanti. Oke, mungkin itu sedikit terkait dengan pertemuan pertama ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ibu tarik napas, kalian bangun. Ayo bangun, ayo bicara. Nggak ada yang mau bicara, tidur ya?